Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan bahas materi yang pertama, yaitu tentang gerak benda. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari submateri pertama, yaitu jarak, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat mendeskripsikan konsep gerak lurus dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis tentang perbedaan apa itu kelajuan dan kecepatan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumus gerak lurus beraturan dengan benar. Nah, apakah yang dimaksud dengan gerak itu? Nah, bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda bergerak akan melalui suatu lintasan, bisa berupa lintasan yang lurus, melingkar, parabola, ataupun tidak beraturan. Contohnya, kucing berlari keluar rumah. Jadi, kucing akan mengalami perubahan posisi dari rumah menuju keluar rumah. Sama halnya ketika kalian pergi ke sekolah, maka kalian dikatakan bergerak karena kalian berubah posisinya, yaitu dari rumah sampai ke sekolah. Ternyata dalam konsep gerak itu ada dua hal yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama jarak, yang kedua perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir dari benda tersebut. Bedanya gimana ya? Yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Nah, ini contohnya kalau kalian pergi ke sekolah. Jarak dari rumah ke sekolah itu ketika kalian berangkat, ini 1 km ditambah belokan 1 km. Jadi ketika kalian berangkatnya, kalian akan bergerak dari rumah menuju sekolah sepanjang 2 km. Jadi ini dari rumah kemudian menuju ke sekolah. Ini jaraknya 2 km. Nah, kemudian ketika kalian pulang, itu berarti dari sekolah menuju ke rumah. Ini adalah jaraknya 2 km. Nah, total jarak yang kalian tempuh itu adalah 2 km berangkat dan 2 km pulang. 2 ditambah 2 sama dengan 4 km. Nah, itu yang dinamakan dengan jarak. Kemudian kalau perpindahannya, perpindahannya ini adalah 0 km. Kenapa seperti itu? Karena titik posisi awal kalian ada di rumah, dan titik posisi akhir kalian juga ada di rumah. Maka dilihat dari perpindahannya, kalian tidak mengalami perpindahan. Oke, masih bingung? Kita lanjut lagi untuk penjelasan yang kedua. Oke, di sini ada dua gambar. Yang dinamakan jarak itu adalah panjang lintasan. Untuk gambar yang pertama, panjang lintasan dari A ke B, kemudian dari B ke C, ini disebut dengan jarak. Kemudian kalau perpindahan, ini adalah jarak dari yang ini, A sampai ke C. Ini yang disebut perpindahan. Jadi kalau dihitung, nanti tentunya berbeda hitungannya. A B ditambah dengan B C. Sedangkan untuk perpindahan ini hanya menghitung jarak dari posisi awal A ke posisi akhir, yaitu C. Nah, untuk hitungannya kita lihat ke gambar yang kedua ya. Untuk jarak
dari A sampai D, ini kita hitung dulu. A sampai ke B, ini adalah jaraknya 100 cm. Kemudian dari B ke C, jaraknya 50 meter. C ke D, ini jaraknya 100 meter. Maka kita akan mendapatkan jarak hitung 100 meter ditambah 50 meter ditambah 100 meter, yaitu 250 meter. Sedangkan kalau perpindahannya, kita hanya akan menghitung dari titik awal, yaitu A, ini di sini, kemudian ke D. Nih. Nah, dari A ke D ini jaraknya sama dengan B ke C. Maka ini perpindahan ini sebesar jarak AD, yaitu 50 cm. Nah, beda kan? Untuk contoh gambar nomor 2, jaraknya mencapai 250 meter. Sedangkan untuk perpindahannya hanya 50 meter. Nah, seperti itu. Jadi dari gerak itu ada dua konsep yang perlu kalian pahami. Ada jarak, ada perpindahan. Kalau jarak itu adalah panjang lintasan. Kalau perpindahan, kalian hanya menghitung posisi awal sampai ke posisi akhir. Di sini ada gambar yang keempat ya. Jarak ini adalah panjang lintasan yang warna biru. Jadi dia bergeraknya tidak beraturan. Kemudian tentu kalau dihitung ini akan lebih panjang. Kemudian perpindahannya itu ternyata hanya dari titik A sampai ke titik B. Nah, ini kalau dihitung panjangnya akan lebih kecil. Oke, dari konsep gerak kita sudah memiliki dua pengertian ya. Yang pertama tadi adalah jarak, yang kedua itu disebut dengan kecepatan. Nah, selanjutnya kita akan ke tujuan yang kedua, tujuan pelajaran hari ini, yaitu kelajuan dan kecepatan. Nah, kalau kalian sehari-hari mendengarnya kecepatan, nah ternyata ada juga satu lagi namanya kelajuan. Kelajuan ini tidak sama dengan kecepatan. Kelajuan merupakan kemampuan benda dalam menempuh jarak yang disimbolkan dengan S tertentu setiap sekon. Kemudian, kecepatan merupakan jarak perpindahan gerak benda tiap satuan waktu. Nah, kalau digabungkan dengan pengertian yang tadi, kelajuan ini menggunakan jarak, sedangkan kecepatan menggunakan perpindahan benda. Masih bingung? Kita lanjut. Nah, dari sini ada seorang atlet, dia berlari dari 0 meter sampai 30 meter. Nah, dari gambar ini kita ketahui bahwa ada beberapa waktu, ada 0 sekon ini, kemudian ada 2 sekon, kemudian 4 sekon, kemudian 6 sekon. Jadi ini adalah waktu tempuh seorang atlet ketika sedang berlari sampai 30 meter. Jadi pada saat 10 meter dia 2 sekon, 25 meter dia waktunya 4 sekon. Nah, ketika 30 meter ini dia waktunya 6 sekon. Total waktu dari 0 meter sampai 30 meter ini adalah 6 sekon. Kemudian total jarak perpindahannya itu adalah 30 meter. Nah, kelajuan sendiri ini bisa dihitung dari panjang lintasan. Kalau pada gambar di sini sebesar 30 meter dibagi waktu. Waktunya di sini adalah 6 sekon. Nah, selain seorang atlet berlari, contoh yang kedua ini adalah sebuah mobil. Nah, di sini ada sebuah mobil dari tanda stop ini. Nih, kemudian dia akan melaju sampai 90 meter. Kemudian di atasnya ini adalah waktu. Awalnya 0 sekon, kemudian 2 sekon, 4 sekon, 6 sekon, dan 8 sekon. Saat mobil ini menempuh jarak 15 meter,
waktu yang dibutuhkan itu adalah 2 sekon. Kemudian ketika mobil sudah menempuh jarak 30 meter, nah waktu yang dibutuhkan itu 4 sekon. Nah, ketika 55 meter di sini, nah waktu yang dibutuhkan adalah 6 sekon. Kemudian di sini ketika mobilnya sudah mencapai 85 meter, waktu yang dibutuhkan itu adalah 8 sekon. Nah, dari peristiwa atau contoh peristiwa di sini, maka kita bisa tahu bahwa kelajuan pada mobil itu berubah-ubah. Sama halnya ketika kita sedang berlari. Ketika kita masih semangat, kita akan berlari cepat. Nah, ketika kita sudah capek, maka kelajuan lari kita akan menurun atau melambat. Nah, kalau kalian yang biasa menggunakan GPS saat mengendarai motor, kemudian membuka Google Maps, di situ ada kecepatan. Nah, kecepatan ini mengukur jarak perpindahanmu setiap satuan waktu. Jadi ketika kalian membuka Google Maps mau ke Jogja, nah jarak antara rumahmu dengan Jogja misalnya 30 km. Dan ketika motor kamu sedang melaju, nah nanti dari aplikasi HP itu akan menghitung berapa kecepatan kalian mengendarai motor. Nah seperti itu. Nah ini cara menghitungnya ini hanya dari titik posisi rumah kalian sampai ke titik akhir yang kalian tuju, yaitu daerah Jogja. Seperti itu. Selanjutnya kita ke rumus hitung. Nah, tadi kan ada kecepatan, ada kelajuan. Kalau kelajuan ini menggunakan jarak. Nah, jarak ini disimbolkan dengan huruf S di sini. Nih. Kemudian waktu disimbolkan ada T. Kemudian kecepatan dan kelajuan ini simbolnya sama. V di sini juga V. Hanya saja yang membedakan, kalau kelajuan ini menggunakan jarak, kemudian kecepatan ini menggunakan perpindahan posisi. Nah, simbolnya ini adalah X. Nih. V yang di atas ini adalah kecepatan rata-rata, kemudian X di sini adalah perpindahan, yaitu perpindahan titik akhir dikurangi titik awal posisi benda. Kemudian delta T ini adalah jumlah waktu yang dibutuhkan. Nah, kemudian untuk yang kelajuan rata-rata ini adalah jarak tempuhnya dari awal sampai akhir, kemudian dibagi waktu tempuh. Nah, seperti itu. Nah, kenapa ini ada kecepatan rata-rata ataupun kelajuan rata-rata? Nah, dalam menggunakan mobil ataupun sepeda motor, kita kan tidak melaju dengan kecepatan yang sama. Nah, kita kadang cepat, kadang lambat. Maka untuk mengetahui dari titik awal sampai akhir, digunakanlah kelajuan rata-rata. Seperti itu. Untuk lebih memahami konsep jarak dan perpindahan, kita akan latihan soal. Nah, di sini ada soal yang pertama. Ani berjalan dari titik A ke titik B sepanjang 3 meter ke arah barat. Kemudian dilanjutkan ke arah utara sepanjang 4 meter. Nah, di sini ditanyakan berapa jarak dan perpindahan yang dilakukan Ani? Nah, kita jawab. Kalau kita buat gambar garisnya, nah, Ani pada pertama kali ini berada di posisi A, kemudian dia bergerak ke posisi B. Dari posisi B, dia berjalan ke arah utara, berarti dia ke arah atas, yaitu ke titik C. Nah, dari C ke A ini disebut dengan perpindahan posisi. Warna biru ini disebut dengan jarak. Kemudian untuk yang warna pink ini disebut dengan perpindahan. Maka cara menghitungnya, jarak ini sama dengan AB, jarak AB
ditambah jarak BC, yaitu jarak AB-nya 3 meter, ini jarak 3 meter, kemudian jarak BC-nya 4 meter. Maka didapatkan 3 ditambah 4 sama dengan 7 meter. Kemudian untuk perpindahan ini menggunakan rumus Pitagoras ya anak-anak, karena ini bentuknya menjadi sebuah segitiga siku-siku. Nah, masih ingat kan rumus Pitagoras itu AC kuadrat yang bidang miring sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, AC kuadrat ini sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16. Jadinya 9 tambah 16 itu 25. Maka panjangnya AC ini 25 di akar sama dengan 5. Nah, kalau jaraknya tadi itu 7 meter, maka perpindahannya hanya sebesar 5 meter. Untuk soal yang kedua, sebuah benda bergerak dari A ke C melalui B. Panjang AB ini 50 meter, panjang BC 30 meter. Nah, gambarnya seperti apa? Seperti ini. A ke B, dia berjalan A ke B sepanjang 50 meter. Kemudian dari B ke C ini berjalan sepanjang 30 meter. Waktu yang dibutuhkan dari A ke C ini adalah 20 sekon. Nah, hitunglah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Jarak AB ini adalah 50 meter, BC sama dengan 30 meter. Waktunya 20 sekon. Kemudian yang ditanyakan ini kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, kelajuan tadi kita menggunakan jarak perpindahan. Berapa jarak perpindahannya? Nah, jarak perpindahan didapatkan dari AB ini 50 meter ditambah BC 30 meter. Maka 50 tambah 30 ini sama dengan 80 meter. Kemudian dibagi waktu. Waktunya ini sebesar 20 cm. Waktunya sama dengan 20 sekon. Nah, didapatkan 80 dibagi 20 sama dengan 4 meter per sekon. Jangan lupa ya anak-anak, kita harus selalu mencantumkan satuannya. Nah, di sini satuannya adalah meter per sekon. Didapatkan dari jarak itu satuannya meter, kemudian waktu itu adalah sekon. Nah, kemudian untuk kecepatan, ini perpindahan posisi dari A ke C. Nah, ayo berapa panjangnya? Tentunya panjangnya bukan 50 ditambah 30 ya, tetapi 50 dikurangi 30. Kok bisa? Karena kita hanya menghitung dari titik A di sini dengan titik C di sini. Nah, didapatkan dari A sampai ke sini itu hanya 50 dikurangi 30. Nah, didapatkan 20 meter. Dibagi waktunya 20 sekon. Maka hasilnya adalah 1 meter per sekon. Nih, beda kan? Nah, kelajuannya itu 4 meter per sekon, sedangkan kecepatannya 1 meter per sekon. Oke, untuk selanjutnya kita ke tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu kita akan menjelaskan apa itu percepatan. Percepatan atau biasa disebut dengan akselerasi itu adalah perubahan kecepatan suatu benda yang sebelumnya lambat hingga menjadi cepat dan ditempuh dalam tiap satuan waktu. Bisa dalam detik ataupun juga menit ataupun jam. Nah, nilai percepatan yang positif artinya benda mengalami perubahan nilai kecepatan ke arah nilai kecepatan yang lebih besar, atau bisa dikatakan kecepatan akhirnya bertambah. Nah, contohnya peristiwa percepatan positif itu apa saja? Yang pertama, gerak buah kelapa yang jatuh dari pohonnya menuju ke tanah. Nah, ketika buah kelapa itu jatuh,
dari titik awal dia jatuh sampai ke tanah, dia akan semakin cepat. Atau contoh peristiwa yang kedua adalah ketika kalian menaiki sepeda, kemudian berada di jalan yang menurun. Nah, apa yang kalian rasakan? Kira-kira semakin cepat apa semakin lambat? Nah, tentunya semakin cepat ya. Ketika kita mengayuh di tempat naik sepeda di tempat yang menurun, maka nanti kecepatannya akan bertambah, makin cepat seperti itu. Kemudian kalau percepatan yang bernilai negatif atau yang disebut dengan perlambatan, yaitu merupakan perubahan nilai kecepatan ke arah nilai kecepatan yang lebih kecil, atau bisa dikatakan kecepatan akhirnya berkurang. Misalkan kecepatan awalnya 10 meter per sekon, kemudian ketika ada kucing melintas, sepeda kalian akan tiba-tiba mengurangi kecepatan menjadi 2 meter per sekon. Nah, itu yang disebut dengan perlambatan. Contohnya apa? Nah, gerak benda yang dilempar ke atas. Nah, benda kalau kalian memegang sebuah bola kemudian dilempar ke atas, maka nanti lama-lama semakin ke atas bolanya akan semakin lambat dan akan memiliki kecepatan 0. Nah, ketika dari atas ke bawah itu akan kebalikannya, dia akan semakin cepat. Nah, maka ketika kalian melempar bola, ketika kalian lempar ke atas, dia akan melambat, tapi ketika bola turun ke bawah, dia akan menjadi semakin cepat. Contoh yang kedua, ketika kalian mengayuh sepeda pada jalan yang menanjak. Nah, ketika jalannya semakin menanjak, maka nanti kecepatan kalian tentunya akan semakin lambat. Atau bisa juga peristiwa yang ketiga, itu ketika kalian menendang bola pada lantai yang ada banyak kerikilnya. Nah, beda jika lantainya tidak ada kerikilnya. Nah, gerak bola ini akan terhambat oleh kerikil-kerikil yang ada di lantai, maka gerakannya akan menjadi semakin lambat. Nah, itu tentang percepatan. Untuk rumus hitung percepatan, kita harus mengetahui simbol-simbolnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, simbol dari percepatan ini adalah A kecil. Kemudian simbol dari perubahan kecepatan ini adalah delta V. Simbol perubahan waktu ini adalah delta T. Nah, ada simbol VT. VT ini adalah kecepatan akhir, sedangkan V0 ini adalah kecepatan awal. Kemudian untuk rumusnya, A sama dengan delta V dibagi delta T, atau percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Dengan perubahan waktunya, nah yang ini kita lihat. Maaf, untuk perubahan kecepatannya ini adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Untuk latihan soal yang pertama, diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per sekon. Nah, kecepatan awal di sini ini adalah V0. Setelah mobil melaju 10 sekon ini adalah waktu delta T-nya. Kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Berarti kecepatan mobil yang kedua ini disebut dengan VT. Berapa percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Maka diketahui V pertama atau V0 itu adalah 2 meter per sekon. V kedua atau VT ini sama dengan 4 meter per sekon. Waktu pertamanya 0, waktu yang kedua adalah 10 sekon. Kemudian penyelesaiannya dengan menggunakan rumus yang tadi, A sama dengan delta V dibagi delta T. Dengan delta V sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Kecepatan akhirnya 4, kecepatan awalnya 2 meter. Kemudian
waktu yang dibutuhkan itu adalah sebesar 10 sekon. Didapatkan 2 dibagi 10 sama dengan 0,2 meter per sekon pangkat 2. Oke, untuk soal yang kedua tentang percepatan, yaitu sebuah motor awalnya bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian, di depannya ada seekor sapi lewat. Nah, akhirnya motor tersebut bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon dalam waktu 4 detik. Nah, dari soal cerita ini, kita tahu kecepatan awalnya ini adalah 10 meter per sekon. Nih, kemudian ada sapi lewat, kemudian jadi 2 meter per sekon. Maka kecepatan awalnya 10, kecepatan akhirnya 2 meter per sekon. Maka ini disebut dengan perlambatan. Nah, ditanyakan berapa perlambatan dari motor tersebut. Dari soal ini kita ketahui bahwa kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Kemudian kecepatan akhirnya 2 meter per sekon, waktunya 4 sekon. Yang ditanyakan adalah berapa percepatannya. Penyelesaian seperti tadi, A sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. A sama dengan 2 dikurangi 10 dibagi 4. Nah, 2 dikurangi 10 ini kan hasilnya negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2 meter per sekon kuadrat. Apa ini artinya dari negatif? Negatif ini hanya menunjukkan bahwa percepatan ini mengarah ke perlambatan. Kalau hasilnya positif, maka itu disebut gerak dipercepat. Nah, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Semoga sehat selalu ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.